warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Umar Cindy Fatwa, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Kendal. Nah, di sini hari ini saya ditemani oleh Ibu Nurul, Kepala Sekolah dari SMA PMS Pondok Modern Slamet. Selamat siang Bu Nurul. Siang di sini. Mohon maaf ini loh sebelumnya mengganggu nggak waktunya. Ini untuk memenuhi tugas saya demonstrasi kontekstual di modul 3.1 ya Bu ya. Ini saya meminta waktu Bu Nurul sebentar untuk saya tanya-tanya ini Bu ya. Iya. Terkait dengan dilema etika dan bujukan moral ya Bu ya. Ini selama ini nih untuk Bu Nurul sendiri untuk mengidentifikasi masalah atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu bagaimana Bu? Iya, jadi di sekolah mesti kan tetap ada problem masalah ya. Jadi untuk dilema etika itu kan pada dasarnya bahwa semuanya itu secara moral dianggap benar ya. Misalnya Bu Sinde punya orang tua, kemudian mungkin beliau sedang sakit, sehingga sebagai anak otomatis Bu Sinde kan juga harus berbakti ya, maksudnya ngopeni orang tuanya dan sebagainya. Tapi juga Bu Sinde kan punya kewajiban sebagai guru pagi ini di sekolah swasta ya. Jadi tidak mungkin kemudian sering meninggalkan kewajibannya atau tugasnya di sekolah. Jadi ya itu kan dilema etika ya. Sebagai seorang anak memang harus berbakti sama orang tua, tetapi juga sebagai seorang guru, sebagai seorang karyawan pendidik di sekolah itu berarti kan Bu Sinde juga punya kewajiban untuk mendidik anak-anak, mengajar yang semuanya itu sama-sama benar. Sehingga misalnya dalam kondisi seperti itu berarti kita harus bisa memilah, maksudnya misalnya Bu Sinde izin untuk mungkin mengantar orang tuanya ke rumah sakit untuk periksa dan sebagainya. Jadi otomatis izin atau hal-hal seperti itu melihat situasinya juga. Jadi misalnya kok izinnya setiap hari atau mungkin misalnya setiap minggu, nah mungkin itu bisa dipilih gitu, maksudnya mungkin kalau ada bisa diantar sama saudara yang lain, jadi tidak harus Bu Sinde terus untuk izin, sehingga tidak meninggalkan semua kewajibannya. Atau mungkin jamnya bisa diatur sehingga tidak mengganggu kewajiban untuk mengajar, tapi juga masih bisa mengurusi orang tua. Betul. Dari Bu Nurul, jadi permasalahannya itu dilihat dulu ya Bu ya, sudut pandangnya seperti apa, terus kondisi yang sedang menghadapi masalah itu seperti apa, sehingga dapat memberikan solusi, ngoten nggih Bu nggih? Oke, baik. Untuk bagaimana selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama dalam kasus-kasus tadi ya, dilema etika atau yang sama-sama itu benar begitu, atau mengandung nilai kebajikan? Iya, untuk hal-hal seperti itu, jadi tentunya juga kalau terlalu sering ya, maksudnya otomatis kita juga rembukan dengan pengelola sekolah, dengan wakar sebagainya, sehingga kita terutama mesti di pimpinan atau di pengelola sekolah bisa sama-sama memahami, maksudnya kenapa kok guru ini bisa mendapatkan izin terus dan sebagainya. Jadi sehingga sekolah juga kondisi di sekolah bisa kondusif, tidak ada saling ngiri dan sebagainya. Oke, kemudian adakah hal-hal selama ini yang Ibu anggap ya efektif dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus dilema etika? Ya itu tadi, jadi otomatis ketika kita bisa mengedepankan prioritasnya, maksudnya mungkin karena hari ini full, coba mungkin jadwal periksanya misalnya, atau mungkin jadi memang hal-hal yang khusus yang mendadak ya. Jadi dengan hasil, maksudnya dengan pengelola bisa sama-sama saling berembuk, maksudnya ketika kita misalnya kok ini ada ini, sehingga mungkin tugas-tugas beliau
tidak terlalu banyak misalnya. Jadi kalau ketika dari pengelola sekolah, dari wakar sebagainya sudah sama-sama saling ngerti, kebijakan yang diambil sudah diputuskan bersama, musyawarah bersama, otomatis kondisinya bisa berjalan dengan Iya. Dari tadi yang disampaikan Bu Nurul ya, adakah tantangan khusus ini Bu terkait pengambilan keputusan? di pengambilan keputusan ya semuanya pasti ada apa hal yang karena semua orang ya kan di sekolah terdiri dari berbagai orang mungkin juga mahasiswa, jadi tetap mungkin ada yang mempertanyakan misalnya, atau mungkin kayak iri kok itu sering izin misalnya. Tapi bagaimana kita bisa menyampaikan ke semua warga di sekolah sehingga bisa sama-sama saling mengerti, sama-sama saling bekerja sama, empati, membangun untuk sekolah. Memahamkan kepada rekan-rekan guru gitu ya Bu ya. Kemudian ini Bu, masih ada 3 lagi nih Bu ya. Adakah Ibu memiliki waktu khusus begitu untuk Ibu tadi menjadwalkan bagaimana cara Ibu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dilema etika di sekolah Ibu begitu? Ya kan, kalau misalnya kondisi itu kan bukan hal yang pasti ya, maksudnya ini mesti ada masalah gitu ya. Jadi bagaimana hubungan kita dengan warga sekolah, maksudnya dengan guru yang lain, dengan yang ada di sekolah, jadi hubungan personal, maksudnya mungkin ketika waktu di luar bisa saya hello, maksudnya bisa ngobrol-ngobrol sedikit dengan guru-guru yang lain atau dengan sekolah, sehingga kita memiliki kedekatan secara personal ya, secara pribadi, tidak kemudian hanya secara formal, maksudnya mungkin ketika ngobrol santai kita bisa lebih tahu tentang pribadi sifatnya, atau mungkin juga masalah dari guru-guru yang lain. Berarti kesimpulannya tidak ada waktu khusus begitu ya Bu, akan tetapi Ibu lebih ke pendekatan personal di waktu-waktu tertentu guna membantu pengambilan keputusan saat memang dibutuhkan karena sudah memahami kondisi guru tersebut begitu ya. Oke. Kemudian adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Orang atau faktor yang membantu Ibu begitu? Iya, yang pertama tentunya ketika kita secara kenal lebih dekat sama guru-guru yang lain, otomatis mereka juga bisa lebih memahami ya, karena sudah tadi ada kedekatan secara emosional. Kemudian juga dibantu dengan pengelola sekolah, jadi dari wakil kepala, sehingga kondisi misalnya ketika kita memang sudah sepakat untuk keputusan ini, semuanya tentu akan dijalankan, dan dari waka-waka kan membantu untuk kondisi di bawah ya, guru-guru yang lain. Jadi Bapak Ibu Waka ya Bu ya yang membantu untuk mempermudah pengambilan keputusan gitu. Kemudian ini yang terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu saat menangani kasus-kasus yang terkait dilema etika begitu? Iya, jadi pembelajaran ya kita jadi lebih memahami, maksudnya bahwa banyak masalah-masalah, misalnya ada masalah-masalah yang ada di guru-guru kita, sehingga sebagai pimpinan juga berusaha untuk lebih memahami memahami kondisi mereka. Jadi misalnya di rumah ada masalah, mungkin kebawa di sekolah, sehingga ketika misalnya mau kayak menegur dan bisa menyesuaikan juga dengan kondisi mereka, lebih berempati dengan mereka, karena ya tadi semua manusia pasti ada masalah-masalah ya, sehingga
dan masanya yang berbeda, atau mungkin cara menghadapinya yang berbeda karena tergantung ke kepribadian mereka masing-masing ya. Ada yang mungkin bisa memilah, ada yang mungkin masih butuh dinasihati, butuh untuk menghadapi masalah yang ada misalnya. Baik, wah sangat menginspirasi sekali ya Bu Nurul ya. Jadi tadi Bu Nurul lebih kalau saya tangkap sangat dekat dengan bawahan-bawahan ya, dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Ibu. Jadi sangat membantu dalam pengambilan keputusan ketika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah tersebut gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih sekali. Saya sudah diberikan kesempatan ya Bu ya untuk berbincang dengan Ibu. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Cindy Fatwa, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Kendal. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Maisar Fajrin. Beliau adalah kepala sekolah dari SMA PMS 3 Kabupaten Kendal. Begitu nggih Pak nggih? Oke, apa kabar Pak Maisar? Alhamdulillah baik Bu. Mohon izin mengganggu waktunya ya pada siang hari ini. Izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait tugas saya, yaitu tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1. Langsung mawon nggih Pak nggih? Ya. Oke, yang pertama ini Pak, terkait pengambilan keputusan tentang beberapa masalah terkait dengan dilema etika dan rujukan moral gitu ya Pak ya. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu saat ini nih Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Oke, terima kasih Bu. Untuk mengidentifikasinya, yang pertama kita harus melihat dulu, memahami, kemudian mengklasifikasikan itu termasuk pelanggaran nilai atau tidak. Seperti itu. Baik, berarti Bapak mengidentifikasi dulu gitu ya Pak ya, kemudian mengklasifikasikan kasus tersebut masuk ke dalam pelanggaran nilai atau tidak begitu ya. Oke. Selanjutnya selama ini nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama untuk kasus-kasus mengenai dilema etika dan rujukan moral yang dimana kasus-kasus tersebut itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Ya, untuk pengambilan keputusan saya tidak bisa mengambil sendiri. Saya di sini sebagai kepala itu memiliki waka dan bagian lain. Jadi saya mempertimbangkan dengan bukan cuma satu sisi, bukan dari sisi saya sendiri, tapi mengajak para waka dan para stakeholder atau anggota sekolah untuk mempertimbangkan ini apakah ini melanggar atau tidak, baik atau tidak, seperti itu. Baik, berarti Bapak bermusyawarah begitu nggih dengan para staf Bapak nggih untuk mengambil pengambilan keputusan tersebut begitu nggih. Oke, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa ini yang Bapak biasa lakukan selama ini untuk menangani atau mengambil keputusan gitu? Ya, langkah-langkah pertama tentunya kalau memang ada laporan itu kami terima, kami bicarakan dengan waka, kita langsung mencari titik temu atau solusi atas kejadian itu agar tidak berlarut-larut atau memiliki dampak yang lain. Baik. Kemudian hal-hal apa saja ini Pak selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk khusus kasus dilema etika ini memang kejadiannya itu tidak setiap waktu itu ada, sesekali ada. Kemudian untuk agar efektif itu kita tidak harus mencakup orang banyak, kita hanya memilih orang-orang tertentu yang sekiranya kompeten di bidang tersebut, sehingga untuk mengambil keputusan itu tidak terlalu lama, jadi waktunya efektif dan efisien. Baik, karena beberapa kasus itu menuntut kita harus mengambil keputusan secara cepat begitu ya Pak ya. Baik, kalau tantangan Pak, tantangan sendiri untuk pengambilan keputusan menurut Bapak itu yang seperti apa? Ya, untuk tantangan tersendiri memang
untuk dilema etika itu sama-sama kita di posisi yang sama-sama berat, sama-sama benar. Jadi kita harus lebih selektif atau memfilter efek atau dampaknya, sehingga kita dapat menentukan mana yang lebih aman. Yang dampaknya lebih sedikit, Lebih begitu sedikit, ya, ya. meminimalkan begitu ya Iya, Pak ya. betul. Oke. Oke, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah waktu atau jadwal tersendiri nih Pak untuk menyelesaikan masalah atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk prosedur saya itu setiap pagi hari pasti ada namanya perwalian. Perwalian itu sebagai tahapan atau tata cara wali kelas mengetahui apakah Di kelas begitu iya ya Pak di ya? kelasnya anak itu sudah memiliki masalah atau tidak yang berkaitan dengan pelanggaran nilai itu. Kemudian wali kelas menyampaikan ke rapat atau ke bagian kesiswaan. Nanti di bagian kesiswaan bersama dengan para stakeholder atau waka dan kepala merumuskan untuk mencari solusi. Sehingga waktu khususnya pagi mencari identifikasi dulu, ketika sore langsung kita cari solusinya. Jadi kalau bisa hari itu sudah bisa ditangani. Berarti mengidentifikasi lebih awal begitu Iya. ya Pak ya, agar tidak terlarut-larut dan masalahnya segera teratasi begitu. Iya. Kemudian ini yang terakhir ya Pak ya, ada dua masih Pak ternyata. Adakah orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, faktor yang pertama yaitu kesiswaan, dari bagian kesiswaan, dan dua guru BK. Ya, dimana dua orang ini atau dua bagian ini yang sangat paham tentang kondisi anak, kondisi psikis dan kondisi mental maupun perilakunya anak. Sehingga ketika kepala sekolah memutuskan ada dua pertimbangan dari kesiswaan dan guru BK. Ya, Berarti guru BK dan kesiswaan ya Pak ya, yang selama ini membantu Bapak untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan anak ya, karena mereka yang lebih paham begitu ya. Oke, ini yang terakhir ya Pak ya. Dari semua hal tadi ya Pak ya yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa ini yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan terkait dilema etika? Ya, pembelajarannya yang saya dapatkan maupun nanti buat jenengan atau Anda petik, yaitu yang pertama, kita setiap harus tahu sebenarnya hakikatnya anak itu memiliki beberapa karakter, dan karakter itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan, tontonannya, ataupun lingkungan belajar atau bermain. Jadi ketika kita sebelum memutuskan, kita harus memahami dulu, seperti pertanyaan yang pertama itu mengidentifikasi. Kita tidak langsung menjudge, langsung menghukum, tapi kita harus mengidentifikasi apa sih yang melatar belakangi dia itu melakukan pelanggaran itu sehingga menjadi masalah. Kemudian setelah kita pahami itu, kita diskusikan, kita kolaborasi dengan kesiswaan, guru BK dan para stakeholder atau waka itu, kemudian barulah kita mencari solusi. Jadi intinya kita tidak bisa melihat itu dari satu sisi saja, tapi dari beberapa sisi, seperti dari kesiswaan BK maupun dari para waka. Luar biasa sekali ya Pak ya, terima kasih sebelumnya jawaban-jawaban dari Bapak Maestad tadi sungguh menginspirasi saya ya. Dan sepertinya ini Bapak Kepala Sekolah yang sangat digemari oleh anak-anak begitu, karena beliau dari apa yang beliau sampaikan tadi, semua keputusan atau adapun kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak, semua pengambilan keputusan sangat bijak sekali, sangat berpihak kepada murid begitu ya Pak ya. Ya, terima kasih sekali ya, saya sampaikan lagi, saya sudah mengganggu waktu Bapak begitu ya. Semoga nanti apa yang bincang-bincang kita hari ini dapat menginspirasi dan membantu saya untuk kedepannya begitu ya Pak ya. Terima kasih obrolan kita hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.